Kita sudah tiba di Yohanes pasal yang ke-13 dan kita akan bersama-sama menggali dan mempelajarinya tentu saja di program Bible Everyday. Yohanes pasal 13 ini merupakan kisah bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya menjelang perayaan Paskah. Dan menurut budaya Yahudi pada waktu itu, apa yang dilakukan Yesus ini bukanlah hal yang lazim. Sebab membasuh kaki biasanya dilakukan oleh orang yang statusnya lebih rendah kepada orang yang statusnya lebih tinggi. Biasanya dilakukan seorang budak kepada tuannya atau majikannya. Bisa juga dilakukan istri kepada suaminya atau juga bisa murid kepada gurunya. Dan tidak mungkin terjadi bahwa seorang majikan itu justru membasuh kaki budaknya atau seorang guru membasuh kaki murid-muridnya. Itu hal yang tidak lazim, itu hal yang tidak lumrah. Walau demikian, Yesus melakukannya, sehingga hal itu menggemparkan murid-murid pada waktu itu. Dan juga ketika cerita ini dibagikan, tentu saja ini menjadi hal yang kontroversi. Namun justru apa yang dilakukan Yesus ini memberikan beberapa arti penting bagi kita semuanya untuk kita bisa pelajari sama-sama. Saya membacakan dulu ayat yang keempat. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lena dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kita akan belajar beberapa hal di sini. Yang pertama, ini mengajarkan kita sebuah kerendahan hati. Yesus itu adalah guru, bahkan Yesus adalah Tuhan. Dia adalah pencipta semesta. Dia membuat banyak mukjizat. Dia punya kuasa untuk melakukan ini dan itu. Tidak hanya itu, Yesus sangat terkenal, Yesus sangat populer. Walau demikian, ketika Yesus berada di puncak, tapi dia mengajarkan kepada kita semuanya, meski dia orang yang ada di puncak, tapi dia mau merendahkan hati untuk membasuh kaki murid-muridnya. Kadangkala dalam hidup, ketika kita berada di bawah, kita bisa rendah hati. Namun ketika kita mulai diangkat oleh Tuhan, mulai dipromosikan oleh Tuhan, bahkan kita mencapai posisi puncak, sulit sekali untuk kita rendah hati. Namun hari ini belajarlah dari Tuhan Yesus. Dia guru, dia bahkan Tuhan, tapi mau membasuh kaki murid-muridnya. Cermin kerendahan hati. Yang kedua, kita belajar dari teks ini totalitas dalam melayani. Betapa tidak, Yesus tidak hanya melakukan secara simbolik dan basa-basi, tetapi ayat ini mengatakan Yesus menanggalkan jubahnya, mengambil kain lena, mengikatkannya pada pinggangnya, ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, membasuh kaki murid-muridnya, lalu kemudian menyekanya hingga tuntas. Ini bicara soal totalitas dalam melayani. Apakah ketika kita melayani, baik kita melayani pekerjaan Tuhan di gereja misalnya, kita melakukannya secara tuntas, kita melakukannya secara all out, kita melakukannya benar-benar dengan kesungguhan hati. Kadang-kala saya melihat banyak orang melayani Tuhan tapi asal-asalan, melayani Tuhan dengan ala kadarnya, melayani Tuhan ya karena tidak ada orang yang melakukannya. Jadi dia pun melayani dengan setengah hati. Tapi hari ini kita mesti bertobat, hari ini kita mesti belajar dari teladan Yesus ini. Kalau kita mau melayani, lakukan dengan total, lakukan dengan segenap hati. Bahkan ketika kita melayani di dalam keluarga, melayani anak-anak kita, suami melayani istri, istri melayani suami, mari kita melakukannya secara total. Bahkan ketika kita bekerja di dalam sebuah perusahaan, pastikan kita bekerja secara sungguh-sungguh. Ini artinya totalitas dalam melayani. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari kisah ini adalah tentang keteladanan seorang pemimpin. Kenapa Yesus melakukan itu? Yesus mau berikan contoh bahwa seorang pemimpin pun harus punya hati hamba. Pemimpin pun harus melayani. Dan ternyata apa yang dilakukan Yesus itu sedemikian berkesan kuat bagi murid-muridnya, sehingga kelak mereka pun akan menjadi pemimpin-pemimpin yang melayani. Karena itu saya mengajak Anda semuanya para pemimpin, mari kita berikan keteladanan, mari kita berikan contoh kepada orang-orang yang
kita pimpin, arti sebuah kerendahan hati, arti sebuah totalitas dalam melayani, dan kita benar-benar memimpin dengan hati hamba. Ketika kita memberikan keteladanan seperti ini, percayalah bahwa orang-orang yang kita pimpin pun akan punya hati hamba. Mereka juga akan humble, rendah hati di dalam melayani. Saya percaya kalau kita punya hati seperti ini, maka kepemimpinan kita menjadi kepemimpinan yang berhasil. Saya berdoa Yohanes 13 tentang Yesus membasuh kaki murid-murid ini menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan memberkati.